Hari ini kita nggak bakal bahas kolam renang tetangga, tapi kita bakal bedah salah satu raksasa air paling legendaris di planet ini, Sungai Kapuas. Terbentang sepanjang 1143 km, sungai ini bukan cuma urat nadi Kalimantan Barat, tapi juga apartemen buat ribuan makhluk. Dari yang bisa digoreng, sampai yang bikin bulu kuduk merinding. Secara teknis, Kapuas ini adalah sungai terpanjang di Indonesia. Hulunya ada di Pegunungan Muler dan ujungnya nongkrong di Selat Karimata. Luas daerah aliran sungainya itu sekitar 98.749 km persegi. Bayangin, itu hampir setara 1,5 kali luas negara Belanda, bro. Jadi jangan heran kalau lo ngerasa nggak sampai-sampai pas lagi nyusurin sungai ini pakai speedboat. Nah, yang bikin makin seru adalah kedalamannya. Di beberapa titik, sungai ini punya palung yang dalamnya bisa mencapai 27 meter lebih. Buat lo yang biasa berenang di kedalaman 2 meter aja udah menggap-magap, bayangin apa yang sembunyi di dasar sana. Gelap, arusnya deras di bawah, dan tekanan airnya nggak main-main. Disinilah letak pintu masuk ke dunia misteri yang sesungguhnya. Ngomongin penghuni, Kapuas itu surga buat ikan arwana suberet. Ikan yang harganya bisa buat beli mobil baru itu aslinya dari sini, guys. Secara biologis, mereka itu fosil hidup. Tapi selain ikan mahal, ada juga ikan-ikanan lain yang ukurannya nggak masuk akal. Konon, ada ikan tapah raksasa yang besarnya segede pintu rumah lo. Sekali lewat, bisa bikin sampan goyang-goyang. Tapi bukan cuma ikan yang kita bahas. Warga lokal punya banyak cerita tentang makhluk misterius. Salah satu yang paling populer itu puaka. Istilah puaka ini kayak sebutan buat makhluk penunggu atau monster sungai. Ada yang bilang bentuknya kayak buaya putih, ada yang bilang ular raksasa dengan tanduk. Secara teknis mungkin itu spesies purba yang belum teridentifikasi. Atau ya memang penunggu beneran. Ada lagi nih yang lebih nyeleneh terapi serem, ular bidai. Katanya bentuknya bukan kayak ular biasa yang bulat panjang, tapi pipih lebar kayak tikar atau tikar pandan. Makhluk ini konon suka muncul di permukaan air dan kalau ada yang berenang, dia bakal ngegulung korbannya ke dasar sungai. Secara logika, mungkin ini fenomena pusaran air atau vortex. Tapi ya siapa yang mau ngetes beneran? Dari sisi hidrologi, arus Kapuas itu menipu. Di permukaan kelihatannya tenang kayak hati yang lagi jatuh cinta. Tapi di bawah sana, arusnya liar banget. Banyak pusaran air tersembunyi karena topografi dasar sungainya yang gak rata. Ini yang sering bikin kecelakaan air, yang ujung-ujungnya sering dikaitkan sama makhluk-makhluk mistis tadi. Padahal ya memang alamnya lagi kerja. Jangan lupa sama Crocodylus porosus alias buaya muara. Ini bukan misteri lagi, ini nyata. Dan teknisnya, mereka adalah predator puncak. Mereka bisa tumbuh sampai 6-7 meter. Kalau lo ngelihat ada batang kayu hanyut tapi punya mata, mending lo balik kanan gerak. Mereka sering banget disalahpahami sebagai makhluk halus karena pinter banget menghilang di air yang coklat keruh. Warna air Kapuas itu unik, dari coklat teh sampai kehitaman di daerah gambut. Secara kimiawi, ini karena kandungan zat organik dan tanin yang tinggi dari hutan-hutan di sekitarnya. Air jenis ini punya tingkat keasaman atau pH yang rendah. Jadi kalau lo berenang di sini, kulit lo mungkin bakal terasa beda. Dan warna keruh ini jugalah yang jadi tabir sempurna buat makhluk apapun buat sembunyi. Pemandangan paling ikonik di sini adalah rumah lanting. Rumah-rumah ini terapung di atas kayu-kayu log raksasa. Gue selalu mikir, gimana ya rasanya tidur sambil diayun arus sungai, sementara di bawah lantai rumah lo mungkin ada sesuatu yang lagi lewat. Warga di sini udah biasa banget hidup berdampingan sama sungai, baik itu yang kelihatan maupun yang enggak. Pas lewat di bawah jembatan Kapuas, auranya tuh beda. Jembatan ini adalah landmark penting, tapi juga penuh cerita. Katanya kalau lo apes, lo bisa lihat penampakan di pilar-pilar jembatan. Secara teknis konstruksi, jembatan ini kuat banget. Tapi secara konstruksi sosial, cerita horornya jauh lebih kuat tertanam di pikiran orang-orang. Orang Kalimantan punya etika sendiri kalau berurusan sama sungai. Jangan sombong, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan ngomong sembarangan. Ini sebenarnya bentuk kearifan lokal buat ngejaga ekosistem.
Kalau kita hormat sama alam, alam juga bakal hormat sama kita. Simple kan? Tapi kalau lo nekat, ya resiko tanggung sendiri sob. Meskipun banyak cerita serem, Kapuas itu cantik banget pas sunset. Langitnya berubah warna, pantulannya di air sungai yang luas bikin lo ngerasa kecil banget di tengah semesta. Ada paket wisata susur sungai pakai kapal wisata yang estetik banget. Lo bisa minum teh sambil ngeliat kehidupan pinggir sungai yang super sibuk tapi santai. Jadi, apakah makhluk misterius itu beneran ada? Secara ilmiah, banyak spesies di kedalaman sungai yang belum kita temukan. Tapi secara kultural, makhluk-makhluk itu adalah pengingat bahwa manusia bukan satu-satunya penguasa di sini. Sungai Kapuas itu perpustakaan hidup yang menyimpan sejarah, biologi, sekaligus misteri yang mungkin gak akan pernah habis buat dibahas. Oke guys, itu tadi sedikit tur virtual kita di Sungai Kapuas. Intinya, mau itu karena makhluk mistis atau karena arus deras, kita harus tetap waspada dan cinta sama sungai ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lo punya cerita misteri versi lo sendiri di Kapuas. Gue cabut dulu sebelum ular bidai beneran nongol di layar gue. Stay safe and keep exploring.